Santapan Harian Selasa 20 Juli 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kitab Yesaya pasalnya yang ke-65, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kristus, Engkau dekat dan selalu dekat dengan kami. Kami mohon, ajarilah kami untuk selalu setia di dalam firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami bersujud. Amin. Yesaya 65 ayat 1-16. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya ini seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka, atas segala kesalahan mereka sendiri, maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak, firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Memang aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan. Seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub, dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Saron akan menjadi padang rumput bagi kambing domba, dan lembah Ahor menjadi tempat pembaringan bagi lembu sapi, untuk umatku yang mencari aku. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad, dan yang menyuguhkan anggur bercampur rempah bagi dewa Meni, aku akan menentukan kamu bagi pedang, dan kamu sekalian akan menekuk lutut untuk dibantai. Oleh karena ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar. Tetapi kamu melakukan apa yang jahat di mataku,
dan lebih menyukai apa yang tidak berkenan kepadaku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya hamba-hambaku akan makan, tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum, tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersukacita, tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang karena sedih hati, dan kamu akan menangis karena patah semangat. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku untuk dipakai sebagai sumpah kutuk ini. Tuhan Allah kiranya membuat engkau seperti mereka, tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia. Dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mataku. Sahabat santapan harian, Allah mengulurkan tangannya kepada bangsa Israel yang telah memberontak agar kembali kepadanya. Bangsa Israel juga diingatkan bahwa Allah pasti akan mengadakan pembalasan kepada orang-orang yang telah berbuat jahat. Meski demikian, Allah juga menyatakan janjinya untuk menyelamatkan orang-orang yang tetap percaya kepadanya. Melalui orang-orang inilah Allah akan melanjutkan misi penebusannya di dunia. Mereka akan mengalami sukacita dan berkat-berkat-Nya. Ada dua hal penting dalam karya keselamatan Allah. Pertama, hukuman pasti akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat jahat di hadapan Allah. Hukuman juga diberikan kepada mereka yang mendapat kesempatan untuk diselamatkan, namun mengabaikannya, yang mendengar firman-Nya namun tetap melakukan kejahatan dan tidak mau mendengarkan ketika Allah bersabda. Kedua, keselamatan pasti akan diberikan kepada orang-orang yang percaya. Keselamatan diberikan kepada mereka yang bersedia mendengar panggilan Allah, mempergunakan kesempatan yang diberikan Allah kepadanya dan menjalani hidup sesuai dengan firman Allah. Orang-orang seperti itulah yang akan dipakai untuk melanjutkan misi penyelamatan Allah bagi manusia dan dunia. Allah pasti akan berlaku adil. Orang yang berdosa dihukum dan yang bertobat diampuni. Orang yang menanggapi panggilannya dipakai dalam pekerjaannya. Orang-orang itu dapat disebut sebagai hamba-hamba Allah. Para hamba Allah yang mewarisi kerajaannya akan merasakan sukacita dan menerima berkat-Nya. Bersyukurlah bila kita mendapat kesempatan turut serta dalam pekerjaan Allah. Bersyukurlah kita menjadi hamba-Nya yang menanggapi panggilan-Nya, yang hidup sesuai firman-Nya, dan yang mempergunakan kesempatan yang diberikannya. Berdoalah agar kita diberi kemampuan untuk mendengar panggilan Allah, merespon panggilan Allah, diberi kesetiaan untuk melakukan pekerjaan Allah, dan berfungsi dengan benar dalam pekerjaannya bagi dunia. Mari kita berdoa. Kami dengar ya Tuhan, kami dengar Engkau memanggil kami. Dengan kerendahan hati dan sukacita penuh, kami datang ya Penebus. Kami siap menjadi pelayan-Mu. Bersama-Mu Kristus yang menguatkan, yang meneguhkan, dan yang memampukan. Inilah kami, utus kami.
Amin.